Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam ekonomi. Apa kabar pemirsa SJTV? Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Reza Khairul Hadi SEMM, dosen program studi manajemen S1, akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari teori ekonomi makro pada materi kurs valuta asing. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan dan jangan beranjak dari tempat duduk kalian. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah mengetahui penentuan kurs falas, lalu sistem kurs falas, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi penentuan kurs valuta asing atau falas, apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu valuta asing? Hal tersebut sudah pernah dibahas pada episode sebelumnya. Valuta asing atau sering disebut kurs exchange rate adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Kurs sering juga disebut dengan falas, yaitu nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Contoh, nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Pada gambar berikut dapat kita lihat penurunan nilai tukar antara rupiah dan US dollar. Misalnya, Rp8.000 per US dollar menjadi Rp9.000 per US dollar. Berarti bahwa dolar akan lebih mahal dalam nilai rupiah. Ini mencerminkan bahwa nilai dolar telah meningkat karena jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membeli dolar telah meningkat. Dengan kata lain, dolar telah terapresiasi terhadap rupiah. Di sisi lain, rupiah dalam dolar lebih murah, yang berarti rupiah telah terdepresiasi terhadap dolar. Untuk menghindari kebingungan, harus dicatat bahwa nilai tukar antara mata uang nasional dan mata uang asing ditafsirkan sebagai jumlah mata uang nasional yang diperlukan untuk membeli mata uang asing. Jika nilai tukar naik, mata uang nasional akan terapresiasi dan dolar naik. Penasaran kan mengenai lingkup pembahasan yang ada pada valuta asing? Ikuti terus untuk tayangan ini. Sobat Ujar, berdasarkan penjelasan pengertian valuta asing, maka perlu kita ketahui bagaimana penentuan kurs valuta asing. Apa saja sistem kurs falas dan bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs. Kita bahas yang pertama, tentang penentuan kurs valuta asing. Penentuan kurs valuta asing dapat digolongkan berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas dan kurs pertukaran oleh pemerintah. Berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas, tinggi rendahnya nilai valuta asing atau harga valuta pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran valuta yang bersangkutan. Dalam hal ini, berlaku hukum permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan valuta asing suatu negara, maka akan semakin tinggi pula valuta negara tersebut atau sebaliknya. Sementara itu, semakin banyak penawaran valuta suatu negara, nilai valuta negara tersebut akan semakin turun atau sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi permintaan valuta antara lain impor barang dan jasa. Semakin banyak impor berarti semakin banyak dibutuhkan valuta asing, sehingga permintaan valuta asing meningkat. Atau sebaliknya. Sementara itu, bila banyak ekspor akan menambah banyak cadangan valuta asing di dalam negeri. Lalu, yang selanjutnya, penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah. Pemerintah dapat melakukan intervensi dalam menentukan nilai tukar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai tukar aktual tidak mempengaruhi perekonomian secara negatif. Kurs pertukaran yang ditetapkan pemerintah adalah berbeda dengan kurs yang ditentukan oleh pasar bebas, yaitu yang paling sesuai untuk tujuan-tujuan pemerintah dalam menstabilkan dan mengembangkan perekonomian.
Apabila harga suatu mata uang domestik ditetapkan oleh pemerintah pada tingkat yang lebih rendah dari yang ditentukan oleh pasar bebas, maka uang domestik tersebut dinamakan undervalued currency. Apabila harga mata uang domestik ditetapkan oleh pemerintah pada kurs yang lebih tinggi dari yang ditentukan pasar bebas, maka mata uang tersebut dinamakan overvalued currency. Lalu selanjutnya, sistem kurs valuta asing. Terdapat beberapa sistem yang ada pada kurs valuta asing. Pertama, ada kurs tetap atau fixed exchange rate. Kurs tetap yaitu kurs mata uang yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi atau permintaan dan penawaran. Penentuan kurs mata uang dilakukan dengan jual beli falas. Jika falas banyak masuk ke suatu negara, pemerintah melalui bank sentral harus membeli kelebihan valuta asing tersebut. Lalu yang berikutnya ada kurs mengambang atau floating exchange rate. Kurs yang ditentukan oleh hukum pemerintah dan penawaran atau oleh kekuatan pasar yang dibedakan atas clean float dan dirty float. Clean float yaitu besar kecilnya kurs ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar dan pemerintah tidak ikut campur di dalamnya. Lalu, untuk dirty float, yaitu kurs yang dibiarkan mengambang, tetapi masih ada campur tangan dari pemerintah. Lalu, sistem berikutnya ada sistem kurs tertambat, atau peg exchange rate. Dalam sistem ini, suatu negara mengkaitkan nilai tukar mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain, atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama, atau dengan kata lain menambatkan ke suatu mata uang, berarti nilai tukar mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi, tetapi hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Lalu sistem berikutnya ada sistem kurs tertambat merangkak atau crawling pegs. Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai tukar mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-kejutan terhadap perekonomian akibat revolusi atau devaluasi tiba-tiba dan tajam. Selanjutnya, sistem keranjang mata uang atau basket of currencies. Banyak negara, terutama negara sedang berkembang, menetapkan nilai tukar mata uangnya berdasarkan keranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang disebar dalam keranjang mata uang. Seleksi mata uang ditentukan oleh peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi, keranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda dengan bobot yang berbeda. Bahasan ketiga terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan kurs. Pertama, ada faktor fundamental. Faktor fundamental meliputi indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan pendapatan relatif antar negara, ekspektasi pasar, dan intervensi bank sentral. Lalu, ada faktor teknis. Faktor teknis terkait dengan kondisi pasokan valuta asing dan permintaan valuta asing pada waktu tertentu. Jika ada permintaan yang menggantung sementara persediaan tetap, harga valuta asing akan naik. Dan jika di sisi lain ada permintaan yang menggantung sementara pasokan tetap, nilai tukar akan turun. Lalu berikutnya tentang faktor sentimen pasar. Lebih banyak sentimen pasar disebabkan oleh rumor atau berita politik acak yang dapat menaikkan atau menurunkan harga valuta asing dalam jangka pendek. Lalu jika rumor atau berita telah lewat, nilai tukar akan kembali normal.
Lalu faktor berikutnya ada permintaan terhadap falas, di mana permintaan akan mata uang asing muncul ketika perusahaan suatu negara membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Dapat dikatakan bahwa permintaan valuta asing meningkat dengan meningkatnya impor. Lalu faktor berikutnya ada penawaran terhadap falas, yaitu pasokan falas akan meningkat karena negara-negara lain meningkatkan impor mereka atau ketika ekspor domestik meningkat. Faktor berikutnya ada kontrol pemerintah. Pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi keseimbangan pasar valuta asing dengan berbagai cara, misalnya memaksakan pembatasan pada valuta asing atau hambatan perdagangan, adanya campur tangan membeli atau menjual valuta asing, mempengaruhi variabel ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pendapatan. Faktor berikutnya bisa juga dengan spekulan di pasar falas. Tindakan spekulan yang memasuki pasar falas dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan nilai tukar yang efeknya langsung terasa dan bisa bertahan lama. Lalu, faktor berikutnya adanya peredaran informasi yang mendukung permintaan maupun penawaran falas. Adanya peredaran informasi seperti berita baik ataupun berita buruk, hal ini dapat menjadi pertimbangan investor untuk membeli atau menjual falas. Lalu, pengaruh kurs terhadap bisnis. Sebagaimana disebutkan dalam pemahaman nilai tukar di atas, tujuannya adalah untuk mengukur nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar tentu akan mempengaruhi transaksi yang terkait dengan perdagangan internasional atau ekspor-impor mata uang asing. Yang pertama, pengaruh terhadap importir. Tentu saja, jika Anda terlibat dalam penjualan produk yang Anda butuhkan untuk mengimpor bahan baku dari luar negeri, nilai tukar menentukan keuntungan yang Anda hasilkan. Namun, dalam hal melemahnya rupiah terhadap mata uang asing, yang biasanya dolar Amerika Serikat, perusahaan Anda akan menghabiskan lebih banyak uang daripada biasanya. Dalam hal ini, perusahaan Anda akan menderita kerugian jika harga jual produk tidak naik. Lalu, pengaruh yang kedua, pengaruh terhadap eksportir. Perubahan nilai tukar lebih sering bermanfaat bagi pebisnis yang terlibat dalam ekspor. Nilai tukar dolar yang sering lebih kuat berarti bahwa harga jual produknya yang diekspor ke luar negeri semakin banyak dijual dengan harga tinggi karena konsumen membayar dalam dolar. Ini tentu saja sangat bermanfaat. Selanjutnya, pengaruh terhadap hutang piutang. Jika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap mata uang asing, itu akan merugikan perdagangan dengan utang luar negeri, karena nilai hutang akan lebih tinggi lagi. Baik Sobat Ujar, tadi sudah dipaparkan materi terkait kurs valuta asing. Supaya pemahaman Anda lebih dalam, ada pertanyaan untuk Anda. Coba saudara jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs. Nah, Sobat Ujar, silahkan kalian diskusikan agar materi yang sudah dibahas tadi dapat kita pahami lebih dalam dan diingat. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa penentuan kurs valuta asing dapat berdasar oleh permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas atau berdasar penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah. Lalu, beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku pada perekonomian internasional yaitu sistem kurs tetap, sistem kurs mengambang atau floating exchange rate, sistem kurs tertambat atau peg exchange rate, sistem kurs tertambat merangkak atau crawling pegs, dan sistem sekeranjang mata uang atau basket of currencies. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs yaitu faktor fundamental, faktor teknis, sentimen pasar, permintaan terhadap falas, penawaran terhadap falas, kontrol pemerintah, spekulan di pasar falas, dan peredaran informasi yang mendukung permintaan maupun penawaran falas.
Sobat Ujar, demikianlah materi episode 16 tentang kurs valuta asing. Sekian materi dari saya. Saya Reza Khairul Hadi, izin undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ujar dan salam ekonomi.